Coba Anda bayangkan ini, suatu malam di Bengaluru ada sekelompok relawan misterius namanya The Ugly Indians, atau orang India yang jelek. Mereka turun ke jalan, tapi bukan buat demo. Mereka diam-diam ngeberesin salah satu sudut kota yang paling kumuh, penuh sampah, jadi bersih dan rapi. Moto mereka cuma satu, Kaam Calu Mohban. Kerja saja, jangan banyak ngomong. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami jantung krisis perkotaan di India melalui sebuah konsep kunci yang disebut juga Ag Perkotaan. Sumber kita adalah bab 8 dari buku Juga Yatra, karya Dean Nelson. Bab ini ngebahas tuntas kenapa kota-kota di India yang sebenarnya penuh energi, sekarang malah kayaknya mau tenggelam dalam masalahnya sendiri. Jadi, misi kita mencari tahu apa sih sebenarnya juga itu. Buat Anda yang belum tahu, juga itu semacam seni improvisasi ala India. Cari solusi cerdas, kadang sedikit nakal, buat ngakalin keterbatasan. Nah, di perkotaan, Jugan ini bisa jadi pahlawan, tapi juga bisa jadi penjahat. Kita akan lihat gimana mentalitas ini ada di mana-mana. Dari pedagang kaki lima sampai istana pejabat tinggi. Dan ini bukan cuma soal sampah atau tata kota yang amburadul kan? Ini sebenarnya kayak pertarungan dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada kreativitas warga buat bertahan hidup. Inisiatif-inisiatif brilian dari bawah. Tapi di sisi lain, ada sistem yang gagal total. Pertanyaan besarnya, mana yang akhirnya bakal menang? Apa kreativitas individu bisa nyelamatin kota dari kegagalan sistemik? Pertanyaan yang bagus banget. Oke, mari kita mulai dengan sebuah kontras yang sangat tajam. Tanggal 2 Oktober 2014, pas ulang tahun Mahatma Gandhi, Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan Swachh Bharat Abhiyan. Ini kampanye kebersihan terbesar dalam sejarah India. Beliau sendiri turun tangan, pegang sapu, diikuti seleb Bollywood, pahlawan olahraga, sebuah gerakan dari atas ke bawah, penuh simbol. Benar, sebuah pertunjukan besar yang tujuannya membangkitkan kesadaran nasional. Tapi seperti yang ditunjukkan sumber kita, di saat yang sama, ada pendekatan lain yang terjadi di lorong-lorong gelap Bengaluru. Yang dilakuin oleh The Ugly Indians tadi. Pendekatan mereka itu kebalikannya. Tanpa nama, tanpa sorotan media, fokusnya cuma aksi nyata, bukan seremoni. Dan cara kerja mereka itu luar biasa. Buku ini cerita soal salah satu spot fix, atau perbaikan di satu titik yang mereka lakukan. Lokasinya itu titik pembuangan sampah ilegal pas di luar gedung perkantoran besar. Ada kantor Times of India dan Wipro di sana. Mereka nggak langsung bersih-bersih, tapi investigasi dulu, kayak detektif. Betul, mereka mengamati polanya. Siapa yang buang sampah di situ ternyata ya para pekerja kantoran yang lempar cangkir kopi, petugas kebersihan toko yang buang sampah sisa kemarin. Dan yang menarik, dulu di situ sebenarnya ada tempat sampah. Tapi karena ada program Kota Bersih ala Singapura, tempat sampahnya justru dihilangkan sama pemerintah kota. Asumsinya biar area itu lebih bersih. Kenyataannya, ya orang-orang tetap aja buang sampah di lokasi yang sama. Udah kebiasaan. Nah, ini bagian yang bikin merinding. Ternyata masalahnya bukan cuma soal pemandangan jorok. Di bawah trotoar itu ada jaringan kabel listrik, telepon, sama pipa pembuangan. Tumpukan sampah itu jadi sarang tikus. Tikus-tikus ini terus grogotin kabel, bikin listrik di gedung-gedung perkantoran itu padam. Jadi petugas listrik harus datang, bongkar trotoar, terus ngeberesin bangkai tikus yang hangus kesetrum, cuma buat nyalain listrik lagi. Ini adalah contoh mikro yang sempurna dari apa yang disebut tragedi kepemilikan bersama atau tragedy of the commons. Sebuah situasi di mana sumber daya bersama, dalam hal ini ruang publik ya, hancur karena setiap orang bertindak demi kepentingannya sendiri. Nggak ada yang merasa bertanggung jawab secara kolektif, pemerintah gagal, perusahaan nggak peduli, warganya juga ikut abai. Buku ini menyebutnya cerminan dari mentalitas The Ugly Indian, perilaku budaya yang mendarah daging. Ruang pribadi dijaga super bersih, tapi begitu keluar pintu, ruang publik itu bukan urusan siapa-siapa. Tapi bukannya ini aneh ya? Di satu sisi, sumber ini kan menggambarkan masyarakat India yang sangat komunal, sangat religius. Tapi di sisi lain kok ada sikap bodo amat sama ruang bersama. Gimana buku ini menjelasin kontradiksi itu? Pertanyaan penting. Buku ini mengisyaratkan kalau ini hasil dari ketidakpercayaan yang mendalam pada negara. Jadi ketika negara dianggap gagal menyediakan layanan dasar, gagal menegakkan aturan secara adil, warga itu mundur ke benteng pribadi mereka. Keluarga, kasta, komunitas agama, itu jadi pusat loyalitas.
Sementara ruang publik yang diurus negara dianggap tanah tak bertuan. Jadi sikap abai itu bukan karena kurang nilai komunal, tapi karena nilai itu cuma berlaku di lingkaran sempit mereka. Oke, itu masuk akal. Nah, disinilah solusi dari The Ugly Indians jadi sangat menarik. Mereka nggak protes, nggak nyalahin siapa-siapa. Mereka cuma datang, bersihin area itu, terus melakukan semacam eksperimen budaya. Di dinding yang sering dijadiin toilet umum, mereka cuma ngecat garis tebal warna merah. Cuma itu. Dan itu berhasil. Kenapa? Karena merah itu warna suci dalam Hindu. Secara nggak sadar, orang jadi segan buang air kecil di tempat yang ada nuansa sakralnya. Mereka nggak pasang tulisan dilarang kencing, tapi pakai kode budaya yang dipahami semua orang. Jauh lebih efektif. Mereka juga pasang tempat sampah ilegal buatan mereka sendiri, namanya Tere Bins. Tempat sampahnya dari drum bekas yang dicat warna-warni, tapi desainnya jenius. Bobotnya berat banget, jadi nggak bisa dicuri. Dan yang paling penting, nggak ada tutup ayunnya. Kenapa itu penting? Karena tutup ayun di tempat sampah umum di India sering jadi sasaran orang yang ngunyah sirih atau pan buat meludah. Akibatnya kan tutupnya kotor, lengket, nggak ada yang mau nyentuh. Dengan ngilangin tutupnya, mereka ngilangin masalahnya. Ini contoh sempurna dari jugat yang baik di perkotaan. Mereka ngakalin sistem yang disfungsional bukan buat untung pribadi, tapi buat kebaikan bersama. Ini pertanyaan kuncinya kan? Kalau aksi heroik kayak di Ugly Indians ini cuma kayak nempelin plester di luka yang udah infeksi, ya percuma. Oke, jadi di satu sisi kita punya jugat sebagai solusi kreatif dari bawah, tapi kalau kita balik medalinya, sumber ini nunjukin kalau mentalitas yang sama, mentalitas menerabas aturan, justru jadi sumber masalah utamanya kan? Tepat sekali. Ini sisi lain dari koin yang sama. Mantan Menteri Pembangunan Perkotaan Kamal Nath bahkan secara belak-belakan mendefinisikan krisis kota India dalam satu kata, encroachment, pelanggaran batas. Dan pelanggaran ini katanya terjadi di semua lapisan masyarakat. Sumber kita ngasih banyak banget contoh, kita mulai dari yang paling bawah ya. Ada istriwala, tukang setrika arang keliling yang buka lapak di trotoar. Ada tukang cukur yang buka salon di bawah pohon, penjual kelapa muda di pinggir jalan. Mereka semua secara teknis ilegal. Biar bisa terus dagang, mereka harus bayar hafta. Semacam uang sogokan mingguan gitu ke polisi setempat. Yang menarik di sini, ini menciptakan sebuah sistem ekonomi paralel. Karena ruang resmi itu langka dan mahal, birokrasinya ribet, warga bikin solusi ilegal sendiri. Polisi, yang harusnya negakin hukum, malah jadi kayak tuan tanah informal, mereka nggak ngusir pedagang, tapi justru mengut sewa dari pelanggaran itu. Ini bentuk juga corrupted dari sisi penegak hukumnya juga. Dan kecerdikan buat ngakalin sistem ini kadang bisa ekstrim banget. Ada satu cerita yang lucu sekali dari daerah Nizamuddin di Delhi. Di sana ada deretan warung kebab kaki lima yang populer banget. Suatu hari, pemerintah kota berencana gusur mereka semua. Nah, apa yang terjadi? Keesokan paginya, waktu petugas datang, mereka kaget. Tiba-tiba, persis di depan warung-warung itu, muncul sebuah makam Islam kuno. Kelihatan tua banget dan keramat, lengkap sama nisan dan kain penutupnya. Tentu saja, nggak ada satupun pejabat yang berani merintahin penggusuran makam suci. Warung kebab itu selamat deh. Tunggu. Jadi mereka bikin makam palsu dalam semalam. Itu luar biasa nekat sih. Apa pemerintah nggak tahu kalau itu palsu? Mungkin tahu, mungkin juga enggak. Tapi intinya, nggak ada yang mau ambil resiko politik atau sosial dengan ganggu sesuatu yang berbau agama. Ini bukan cuma lucu. Ini nunjukin dalamnya ketidakpercayaan pada sistem formal. Mereka nggak ngelawan lewat demo atau jalur hukum. Mereka ngelawan dengan memanipulasi sistem nilai yang lebih tinggi, yaitu agama dan tradisi, buat ngalahin birokrasi. Ini puncak dari kecerdikan juga. Tapi pelanggaran ini nggak cuma dilakuin sama rakyat kecil yang kepepet. Buku ini cerita pengalaman penulisnya sendiri sama tetangganya di apartemen namanya Rakesh. Si Rakesh ini nambah luas apartemennya sedikit demi sedikit secara ilegal. Mulai dari bikin tangga baja di luar yang curam dan nggak aman, sampai bangun satu ruangan tambahan yang kayak melayang di udara. Dan waktu penulisnya nanya, kenapa nggak minta izin baik-baik? Jawaban Rakesh itu jujur banget dan mencerminkan mentalitas yang lebih gelap. Dia bilang, karena Anda pasti akan protes. Dengan kata lain, dia tahu tindakannya salah, melanggar hak tetangga, tapi dia lebih milih nerabas daripada ikutin aturan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal egoisme. Dan ironisnya, seperti yang Anda sebut tadi, ini terjadi sampai level paling atas. Sumber ini ngutip aktivis tata kota Malvika Singh yang mengungkap fakta mengejutkan. Pelaku pelanggaran terburuk di New Delhi itu justru para pejabat tinggi, menteri, dan hakim
yang tinggal di bungalow-bungalow mewah peninggalan era kolonial. Betul. Mereka, para pembuat dan penegak aturan, malah jadi pelanggar aturan terbesar. Mereka nambah kamar ilegal, ngerusak lantai marmer asli yang bersejarah diganti keramik modern, bahkan nyewain pavilion pelayan di halaman rumah dinas buat dapat uang sambahan. Jadi, polanya sama. Dari pedagang kaki lima, tetangga yang bangun kamar ilegal, sampai menteri yang renovasi rumah dinas tanpa izin. Ini bukan lagi soal oknum. Ini udah jadi cara kerja sistem itu sendiri. Pelanggaran bukan pengecualian, tapi aturan mainnya. Jadi kalau gitu apa artinya semua ini? Ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa kota-kota di India nggak bisa modern kayak katakanlah kota di Tiongkok atau Singapura? Padahal titik awalnya setelah era kolonial kan hampir sama. Lihat aja Chandigarh, kota yang dirancang Le Corbusier sebagai simbol India modern. Awalnya teratur banget, tapi sekarang di pinggirannya penuh kekumuhan dan korupsi. Mimpinya kayak gagal gitu. Buku ini ngeeksplorasi beberapa kemungkinan jawaban. Ada yang nyalahin demokrasi yang berlebihan. Maksudnya, di India tiap proyek infrastruktur besar bisa terhambat bertahun-tahun karena digugat berbagai kelompok. Jadi prosesnya lambat banget dan gak efisien. Tapi bukannya demokrasi harusnya jadi kekuatan, bukan kelemahan. Bukannya itu artinya suara warga didengar? Seharusnya begitu. Tapi dalam konteks ini, yang dimaksud itu demokrasi yang prosedurnya rumit banget dan sering disalahgunakan buat melumpuhkan pembangunan. Mantan Menteri Kamal Nath sendiri ngaku ada masalah lain yang lebih mendasar. India punya defisit besar tenaga perencana kota yang terlatih. Dia bilang satu kalimat yang kuat banget. Ini kutipan langsung. Apa yang kita lakukan dalam 10 tahun ke depan bukan untuk membangun masa depan, tapi untuk mengejar ketertinggalan dari masa lalu. Mereka selalu selangkah di belakang masalah. Gon itu kayak kota masa depan, penuh gedung pencakar langit, apartemen mewah, mal-mal megah, tapi begitu Anda masuk ke dalamnya, Anda bakal nemuin realitas yang beda. Infrastruktur publiknya hampir nggak ada. Jalanan rusak, air bersih nggak menentu, saluran pembuangan sering mampet, listrik sering padam. Tiap gedung harus punya genset sendiri, sumur bor sendiri, sistem pengolahan limbah sendiri. Gurgon itu bukti nyata kalau cuma ngandalin investasi swasta itu nggak cukup. Tanpa tata kelola yang baik dari negara, yang Anda dapat itu apa yang disebut buku ini kota jugat. Kumpulan oasis pribadi yang mewah di tengah gurun kegagalan publik. buku ini juga nyorot kisah tragis Ashok Hemka, seorang birokrat yang jujur banget. Dalam 20 tahun karirnya, dia dipindah tugaskan lebih dari 40 kali. Kenapa? Karena dia berulang kali coba ngungkap skandal penyelewengan lahan besar-besaran di Gurgaon yang melibatkan politisi dan pengembang besar. Apa dampaknya buat sistem kalau pejabat jujur kayak Kemka malah dihukum karena ngerjain tugasnya? Ini kan ngirim pesan yang mengerikan. Tentu, pesannya jelas. Kalau Anda jujur dan coba lawan arus, Anda bakal disingkirkan. Kalau Anda ikut main, Anda selamat. Ini yang melumpuhkan birokrasi dari dalam. Masalahnya, seperti disimpulkan buku ini, bukan terlalu banyak orang, tapi masalah tata kelola yang fundamental. Ada kutipan menarik dari Liu Thai-ker, perencana kota legendaris yang bangun Singapura modern. Dia bilang, Singapura di tahun 60-an itu nggak jauh beda dari Old Delhi sekarang. Kumuh, padat, penuh masalah. Lalu apa bedanya? Bedanya, kata Liu, adalah komitmen. Singapura punya komitmen total dan kemauan politik yang baja untuk membangun. Sementara di India, menurutnya, selalu ada keraguan. Selalu ada tarik-menarik politik, kompromi, dan akhirnya implementasinya cuma setengah-setengah. Jadi setelah melihat semua ini, apa yang bisa kita simpulkan? Rasanya kota-kota di India ini kejebak dalam krisis yang rumit banget. Ada kegagalan sistem dari atas, ada sikap budaya menerabas yang kita sebut juga perkotaan dari bawah, dan ada kekosongan tata kelola di tengah-tengahnya. Polanya udah kelihatan. Dari lapak kaki 5 sampai bungalow menteri, semua main dengan aturan yang sama. Aturan tidak resmi. Dan ini bawa kita kembali ke dilema awal, kan? Bisakah jugat baik aksi-aksi heroik dan cerdas dari warga seperti The Ugly Indians menyelamatkan kota dari konsekuensi jugat buruk? Maksudnya, dari korupsi, pelanggaran, dan perencanaan yang serampangan itu. Ataukah aksi mulia ini sebenarnya cuma nutupin retakan dari fondasi yang udah rapuh? Mereka mungkin bisa bikin satu sudut jalan jadi bersih, tapi mereka kan nggak bisa bangun sistem saluran pembuangan baru untuk seluruh kota. Sebagai penutup, ini ada satu pemikiran untuk Anda renungkan yang mungkin merangkum semua masalah ini. Sumber kita menyebutin satu statistik yang
mencengangkan, diperkirakan sekitar 80% rumah di Delhi dibangun secara ilegal atau melanggar aturan tata kota. 80%. Ini bukan lagi masalah segelintir oknum, ini realitas sistemik. Mayoritas warga kota adalah pelanggar. Jadi pertanyaannya, jika sebuah kota secara de facto dibangun di atas fondasi jutaan tindakan ilegal kecil, bisakah ia diperbaiki dengan rencana-rencana besar yang megah dari atas ke bawah? Atau, apakah solusinya harus datang dari bawah, sama terdesentralisasi, dan ya sama berantakannya dengan masalah itu sendiri?